Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di sini dari kelompok 2 membahas simpang bersinyal tiga lengan. Dan dari kelompok 2 ini dengan anggota 4, pertama dengan saya sendiri Chandra Setiawan, nomor 2 Asep Supriyatna, nomor 3 Ahmad Faruqi, dan keempat Ade Bagus. Next. Pengertian dari simpang bersinyal adalah suatu simpang lalu lintas jalan raya yang diatur dengan menggunakan lampu isyarat berupa alat pengatur lampu lalu lintas atau bisa disebut apil. Lampu apil dengan hanya satu warna, biasanya warna kuning, dan cara menyalakan berkedip-kedip, bisa satu lampu atau dua dalam satu armatur atau kotak rumah lampu tersebut. Lampu apil dengan 3 warna, biasanya berupa terdiri dari warna hijau, kuning, dan merah. Pentingnya simpang bersinyal: 1. Mengurangi kemacetan pada simpang karena adanya konflik arus lalu lintas dari arah yang berbeda. Kedua, memberi kesempatan pengguna jalan yang lainnya, baik itu pada jalan minor maupun pejalan kaki, untuk bergerak atau lewat. Ketiga, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada simpang dari arah yang berbeda. Makna warna lampu apil yaitu warna hijau mengartikan bahwa kendaraan harus berjalan. Untuk warna kuning, kendaraan dalam kondisi persiapan atau hati-hati, baik persiapan akan berangkat maupun persiapan akan berhenti. Warna merah menandakan kendaraan harus berhenti. Lingkup dan tujuan untuk simpang bersinyal ini untuk menentukan waktu sinyal, kapasitas, dan perilaku lalu lintas pada simpang bersinyal. MKJI digunakan untuk simpang bersinyal terisolir, kendali waktu tetap, bentuk geometri normal, dan dilengkapi peralatan sinyal lalu lintas. Ketiga, alasan penggunaan sinyal lalu lintas itu meliputi menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik lalu lintas atau kapasitas dipertahankan, memberikan kesempatan kendaraan dan pejalan kaki dari jalur minor untuk memotong jalan utama, mengurangi jumlah kecepatan akibat tabrakan antara kendaraan atau pejalan kaki yang bertentangan. Berikutnya dilanjutkan oleh Ade Bagus untuk Ya, berikutnya. selanjutnya adalah karakteristik sinyal lalu lintas. Yang pertama, dengan sinyal, kapasitas dapat didistribusikan ke berbagai pendekat melalui pengalokasian waktu hijau. Selanjutnya, penggunaan sinyal 3 lampu, hijau, kuning, dan merah, diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan kendaraan yang saling bertentangan. Sinyal digunakan untuk memisahkan konflik utama maupun konflik kedua. Konflik utama adalah antara gerakan lalu lintas dari pendekat yang saling berpotongan, termasuk pejalan kaki. Konflik kedua adalah antara gerakan lalu lintas membelok dari lalu lintas lurus melawan, termasuk pejalan kaki. Periode antara hijau atau intergreen terdapat di antara dua hijau dalam dua fase yang berurutan. Terdiri dari waktu ditambah merah semua. Selanjutnya, memperingatkan lalu lintas yang bergerak bahwa fase sudah berakhir atau waktu kuning. Selanjutnya, menjamin kendaraan pada fase hijau terakhir dapat keluar dari daerah konflik sebelum kendaraan pertama fase selanjutnya atau waktu merah semua. Arus terlawan. Jika arus belok kanan yang ditinjau dan
dari arah berlawanan terjadi dalam satu fase dengan arus berangkat lurus dan belok kiri dari suatu pendekat. Berikut adalah gambar yang disediakan. Next, arus terlindung adalah jika arus belok kanan diberangkatkan pada fase yang berbeda arus lurus dari arah berlawanan. Contohnya adalah sebagai berikut. Sinyal dua fase digunakan hanya untuk memisahkan konflik utama. Arus belok kanan dari semua arah merupakan arus terlawan. Contohnya ada di gambar di sebelah kiri atas. Yang gambar pertama adalah dari barat dan timur terlawan, yang kedua adalah dari utara dan selatan terlawan. Selanjutnya adalah sinyal tiga fase, yaitu untuk memisahkan konflik utama, arus belok kanan terlindung sebagian. Contoh yang pertama adalah dari barat dan timur terlawan, selanjutnya dari utara dan selatan terlawan, dan yang terakhir adalah dari utara terlindung. Sinyal tiga fase, yaitu memisahkan konflik utama, arus belok kanan terlindung sebagian. Contoh yang pertama adalah dari arah barat dan timur terlawan, selanjutnya ada dari arah utara dan selatan terlindung, dan yang terakhir adalah tidak ada. Sinyal 4 fase, yang pertama adalah dari barat dan timur terlindung, lalu tidak ada, dan dari arah utara dan selatan terlindung, dan yang terakhir tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Faruqi. Prinsip umum geometrik perhitungan untuk setiap pendekatan dilakukan terpisah. Satu lengan simpang dapat terdiri dari satu pendekatan yang dipisahkan menjadi dua atau lebih subpendekat. Gerakan belok kanan dan belok kiri pada fase yang berlainan dengan gerakan lurus. Seperti pada contoh gambar berikut, ada fase A, fase B, dan fase C. Lebar efektif atau WE ditetapkan dengan mempertimbangkan denah dari bagian masuk dan keluar dari suatu simpang, juga distribusi gerakan membelok. Arus lalu lintas, pertama, perhitungan dilakukan dalam periode persatuan jam atau lebih, misalnya berdasarkan pada arus puncak pagi, siang, atau sore. Arus Q dikonversi menjadi SMP menggunakan IMP, masing-masing tipe pendekat atau terlindung maupun terlawan. Model dasar, kapasitas pendekat bersinyal dengan rumus C sama dengan S kali G per C. Kapasitas dipengaruhi oleh arus jenuh, waktu hijau, dan waktu siklus. Asumsi arus jenuh tetap selama waktu hijau. Kenyataan, arus berangkat mulai dari 0, puncaknya setelah 10-15 detik, menurun sedikit sampai akhir waktu hijau. Berikut tabel waktu hijau. Waktu hijau efektif, pertama, waktu hijau efektif sama dengan tampilan waktu hijau dikurangi kehilangan awal ditambah tambahan akhir. Rata-rata kehilangan awal sama dengan rata-rata kehilangan akhir, sehingga waktu hijau efektif sama dengan tampilan waktu hijau. Kemudian arus jenuh ditentukan dengan rumus S sama dengan S0 kali F1 kali F2 kali F3 kali F4 dan seterusnya. SO atau S0 sama dengan 600 kali WE. Faktor penyesuaian untuk ukuran kota, hambatan samping, kelandaian, parkir, dan gerakan membelok. Selanjutnya, penentuan waktu sinyal. Menurut Webster, terlebih dahulu ditentukan waktu siklus C, dan selanjutnya waktu hijau dengan GI pada masing-masing fase. Waktu siklus T sama dengan 1,5 kali LTI plus 5 per I sigma FR critical. Waktu hijau GI sama dengan
dalam kurung C kurangi LTI kali FR critical per sigma FR critical. Kapasitas dan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau DS dengan rumus DS sama dengan Q per C sama dengan Q kali C per C kali G. Kemudian perilaku lalu lintas. Jumlah rata-rata antrian digunakan rumus NQ sama dengan NQ1 plus NQ2, di mana NQ1 sama dengan 0,25 kali C kali DS-1 plus akar DS-1 kuadrat plus 8 kali dalam kurung DS-0,5 per C. Untuk DS lebih besar dari 0, selain itu NQ sama dengan 0. NQ2 sama dengan C kali 1 min GR1 per 1 min GR kali DS kali Q per 3600 atau 1 jam. Panjang antrian digunakan QL sama dengan NQ max kali 20 per W masuk. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk angka henti atau NS, rumusnya sebagai berikut. NS sama dengan 0,9 dikali NQ per Q kali C dikali 3600. Untuk rasio kendaraan berhenti, PSV sama dengan min dalam kurung NS, 1. Untuk tundaan, D sama dengan DT plus DG. Untuk tundaan lalu lintas atau DT sama dengan C dikali 0,5 dikali dalam kurung 1 min GR kuadrat per dalam kurung 1 dikurang GR dikali DS ditambah NQ1 kali 3600 per C. Untuk tundaan geometri atau DG sebagai berikut. DG sama dengan dalam kurung 1 min V dikali PT dikali 6 dikali di dalam kurung P SV dikali 4. Pengaturan lalu lintas dan alat pengatur lalu lintas. Pengaturan waktu tetap umumnya dipilih bila simpang tersebut merupakan bagian dari sistem sinyal lalu lintas terkoordinasi. Pengaturan sinyal semi aktuasiasi atau detektor hanya dipasang pada jalan minor atau tombol penyeberangan pejalan kaki. Umumnya dipilih bila simpang tersebut terisolir dan terdiri dari sebuah jalan minor atau penyeberangan pejalan kaki dan berpotongan dengan sebuah jalan arteri utama. Pada keadaan ini, sinyal selalu hijau untuk jalan utama bila tidak ada kebutuhan dari jalan minor. Pengaturan sinyal aktuasi penuh adalah mode pengaturan yang paling efisien untuk simpang terisolir di antara jalan-jalan dengan kepentingan dan kebutuhan lalu lintas yang sama atau hampir sama. Pengaturan sinyal terkoordinasi umumnya diperlukan bila jarak antara simpang bersinyal yang berdekatan adalah kurang dari 200 meter. Manual ini tidak dapat digunakan pada koordinasi simpang. Meskipun waktu sinyal untuk simpang tunggal pada sistem terkoordinasi umumnya berdasarkan waktu sinyal dari pengaturan waktu tetap. Fase sinyal umumnya mempunyai dampak yang besar pada tingkat kinerja dan keselamatan lalu lintas sebuah simpang daripada jenis pengaturan. Waktu hilang sebuah simpang bertambah dan rasio hijau untuk setiap fase berkurang bila fase tambahan diberikan. Maka sinyal akan efisien bila dioperasikan hanya 2 fase, yaitu hanya waktu hijau untuk konflik utama yang dipisahkan, tetapi dari sudut keselamatan lalu lintas, angka kecelakaan umumnya berkurang bila konflik utama antara lalu lintas belok kanan dipisahkan dengan lalu lintas terlawan, yaitu fase sinyal terpisah untuk lalu lintas belok kanan. Berikutnya pengaturan lalu lintas dan alat pengatur lalu lintas belok kiri langsung.
sedapat mungkin digunakan bila ruang jalan tersedia mencukupi untuk kendaraan belok kiri melewati antrian lalu lintas lurus dari pendekat yang sama, dan dengan aman bersatu dengan lalu lintas lurus dari fase lainnya yang masuk ke lengan simpang yang sama. Pemeriksaan ulang waktu sinyal yang sering menggunakan program kaji adalah tidak mahal bila untuk menurunkan tundaan dan gas buangan. Waktu kuning sebaiknya dijadikan 5 detik pada sinyal di jalan kecepatan tinggi. Penempatan tiang sinyal dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap gerakan lalu lintas pada simpang mempunyai 2 tiang sinyal. 1. Sebuah sinyal utama ditempatkan dekat garis stop pada sisi kiri pendekat. 2. Sebuah sinyal kedua ditempatkan pada sisi kanan pendekat. Berikut adalah diagram diagram dari perubahan untuk penentuan fase sinyal lebih lebar pendekat aturan membelok dan sebagainya. Yang pertama langkah A atau memasukkan data. Yang kedua langkah B penggunaan sinyal. Langkah C penentuan waktu sinyal. Langkah D kapasitas. Dan langkah E perilaku lalu lintas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.